Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini masih ngeruang ya kayaknya ya. Hari ini saya kasih judul bulan ini yaitu hidup dalam kebenaran firman yang membawa kemenangan. 1 bulan ini kalau Tuhan izinkan saya akan membawakan firman Tuhan baik Minggu dan Kamis. Tapi kayaknya Minggu pas setelah ada pernikahan dari Mas Eko dan Mbak Sandy mungkin ada hamba Tuhan yang melayani karena akan ada persekutuan besar dari MPD 1, MPD 2, dan MPD 3 di Malang. Jadi mungkin ada hamba Tuhan, saya belum tahu siapa yang akan melayani tanggal 17 Agustus 2025. Tapi kalau tidak ada 1 bulan ini maka saya akan melayani Bapak Ibu. Saya sudah cancel beberapa gereja Bapak Ibu ya, demi untuk melayani rumah Tuhan yang ada di gereja ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama, saya akan langsung keluarkan satu ayat di 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Hari ini, pagi ini akan ada 3 poin, dan siang nanti akan ada 2 poin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya, poin yang pertama adalah kasih kepada Allah. Sama-sama katakan kasih kepada Allah. Oke, kasih kepada Allah yaitu hidup menuruti perintahnya. Bapak Ibu, kita nggak hanya bisa berkata, saya mengasihi Allah, tanpa kita tidak menuruti perintah dan firman Tuhan. Kita nggak bisa berkata, aku cinta engkau, tapi kita menjadi orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Mengasihi Allah berarti menuruti perintahnya. Sama-sama katakan, mengasihi Allah berarti menuruti perintahnya. 2, 3. Mengasihi Allah berarti menuruti perintahnya. Karena mengasihi Allah bukan sekedar perasaan. Sama-sama katakan bukan sekedar perasaan. Tapi mengasihi Allah itu bentuk yang harus diwujud nyatakan. Enggak hanya dalam hati tok. Dalam hati berkata aku mengasihi, aku cinta engkau, aku mau lebih cinta, aku mau lebih dalam. Tapi enggak ada kenyataannya. Mengasihi Allah, hidup menurut perintahnya, dan bukan hanya sekedar perasaan saja, tapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Karena kasih yang sejati terlihat dari keinginan dan komitmen untuk menaati kehendak Tuhan. Gak bisa kita memisahkan antara mengasihi Allah dan mengikuti, menuruti, atau mentaati kehendaknya. Gak bisa dipisahkan ini. Harus jadi satu. Mengasihi Allah, maka menaati kehendaknya. Mengasihi Allah, mengikuti keinginan Tuhan. Mengasihi Allah, komitmen untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Jadi mengasihi Allah bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar perasaan. Apa yang saya rasakan, apa yang saya ucapkan, aku mengasihi, apa yang saya pikirkan, tetapi itu diwujud nyatakan dalam komitmen kita untuk menaati perintah Tuhan, untuk menaati kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita berani berkata, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, itu berarti kita komit untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Karena perintah Allah ada dalam bentuk hubungan, bukan aturan yang kosong. Perintah Allah ini bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita hafal, bukan hanya sekedar kita dengar, tapi perintah Allah ini harus kita lakukan bersama-sama. Karena menuruti perintah Tuhan
adalah bentuk kedekatan kita secara relasional, bukan semata-mata ketaatan ritual. Bapak Ibu bisa beribadat tiap minggu, tidak pernah lepas dari hari Minggu, selalu datang ke gereja. Tapi pertanyaannya, lepas dari ibadah, apakah Bapak Ibu masih memiliki hubungan dengan Tuhan atau tidak? Masih dijaga enggak api relasi ini dengan Tuhan atau tidak? Masih taat enggak dengan Tuhan? Kalau minggu semuanya kelihatan baik, semuanya kelihatan seperti melakukan perintah Tuhan. Hari Minggu datang ke gereja, bahkan lebih-lebih hari Minggu melayani Tuhan. Nah, ngomong-ngomong melayani Tuhan, semua terjadi ini karena bentuk kerjasama tim yang baik, Bapak Ibu. Boleh berikan tepuk tangan untuk tim yang melengkapi dan melayani ini. Bapak Ibu bisa duduk dengan baik, melihat semua dengan baik, ini semua karena pelayan Tuhan yang bersiap-siap dari kemarin-kemarin, Bapak Ibu ya. Saya kembali lagi, bukan hanya saya beribadah hari Minggu, terus saya berkata saya mengasihi Tuhan dan itu cukup. Tidak. Keluar dari hari Minggu, keluar dari ibadah, kita harus menjaga api kedekatan dengan Tuhan. Dengan terus berdoa, dengan terus membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar ketaatan-ketaatan yang manusia perintahkan. Saya gak bisa ngawasi Bapak Ibu satu persatu setiap hari. Saya pun gak bisa tahu dan tidak tahu apakah Bapak Ibu berdoa setiap hari atau tidak. Saya berusaha untuk doa pagi, saya berusaha untuk mesbah doa, dan saya hanya share saja. Bapak Ibu mau ngikuti, tidak mau ngikuti, enggak apa-apa. Bapak Ibu mau, Pak saya mau ibadah sendiri, enggak apa-apa. Yang penting kita tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Karena kalau nuruti dunia enggak ada habisnya. Betul Bapak Ibu ya, apalagi lihat handphone, lihat televisi bisa sampai ketiduran, lupa berdoa. Doanya nanti, baca firmannya, nanti kalau sudah mulai ngantuk mari kita berdoa, kalau sudah mulai mata sepet mari kita baca firman. Bisa-bisa bablas tidur Bapak Ibu. Enggak dijaga api hubungan dengan Tuhan ini dalam ketaatan setiap hari. Kita selalu menunda. Menunda itu akan bikin masalah Bapak Ibu. Menunda itu akan menumpuk masalah. Saya ini sadar, makin hari ternyata pekerjaan pelayanan saya ini makin banyak. Dan makin banyak yang saya tolak pelayanannya, karena saya nggak bisa terima semua. Mereka bilang 1 bulan sekali keluar dari gereja. Saya bilang enggak lah 2 bulan sekali. Sekarang saya undur lagi Bapak Ibu, 3 bulan sekali. Ini sisa sampai akhir tahun sudah ada. Saya bilang enggak bisa, karena pekerjaan di dalam rumah Tuhan, di tempat gereja saya melayani ini banyak. Saya harus rekaman, saya harus menyiapkan firman, saya harus menyiapkan materi A, B, C, D. Supaya saya membawa Bapak Ibu untuk dekat kepada Tuhan. Saya berusaha dari bidang saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan untuk membuat Bapak Ibu lebih dekat kepada Tuhan. Tapi masalahnya di Bapak Ibu sendiri. Ada yang sangat sibuk, ada yang sok sibuk, ada yang pura-pura sibuk, ada yang benar-benar gak mau taat. Sudah dipimpin dengan doa pagi, gak mau doa pagi. Sudah dikasih renungan, gak mau baca. Tapi ngomongnya, aku mengasihi Engkau, Yesus. Katanya malaikat terus, Noah nyanyi ngono. Gak ada buktinya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan jaga hubungan dengan Tuhan. Amin, bukan hanya sekedar hari Mingguan saja, hari Kemisan saja beribadah, atau hari-hari yang lain. Karena kasih yang sejati membawa kerinduan untuk taat bukan dengan keterpaksaan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa taat bukan dengan terpaksa. Pasti Bapak Ibu, berat doa pagi, berat baca firman, berarti kita belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang benar-benar mengasihi Allah tidak akan tidak merasa taat itu sebagai beban, salah ya, melainkan sukacita dan kehormatan. Ketaatan itu bukan beban, tapi sebuah sukacita dan kehormatan. Saya melakukan firman Tuhan,
saya menaati firman Tuhan, saya datang doa pagi, saya beribadah, semua karena saya mencintai Tuhan. Bersukacita, doa pagi sukacita, doa malam sukacita, baca firman sukacita. Ingat kasih kita mula-mula Bapak Ibu? Ya, di mana kita menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Selalu mencari wajahnya, gak tahu pagi, siang, malam, selalu mencari wajah Tuhan. Sudah diberkati mencari wajah Tuhan hanya pada saat kita butuh saja. Enggak seperti itu. Kalau kita yakin hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus, maka kita akan taat bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Ke gereja dengan sukacita, bukan paksa. Ayo aku mau memaksakan diri, keliru. Kenapa? Karena konsepnya datang kepada Tuhan, bukan memaksakan diri. Konsepnya datang kepada Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Saya datang dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Karena kasih Tuhan itu sudah melengkapi hidup kita. Kasih Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Secara tubuh capek kita, secara tubuh. Tapi roh terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Makanya saya melihat orang-orang tua ini luar biasa. Walau tua, walau usianya lanjut, untuk beribadah tetap bersemangat. Cuman kalau disuruh berdiri duduk, wes mulai bunyi ya, lotak-lotak sih ini. Tapi semangatnya melayani Tuhan sangat luar biasa. Itu yang harus kita jaga bersama-sama, api untuk mencintai Tuhan, api untuk melayani Tuhan, api untuk taat kepada Tuhan, bukan dengan keterpaksaan tapi dengan sukacita. Karena kasih dan ketaatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, mengasihi Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Amin. Saya mengasihi istri saya taat perintah dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tak mengasihi istri, terus istri bilang, "Pah, jangan banyak-banyak makan bebek." Kalau Bapak Ibu gak benar-benar mengasihi istri, pisan-pisan ayo lo. Pisan katanya gitu Bapak Ibu. Terus nanti kalau sakit, siapa yang jaga? Ya istri ini. Kalau istri saya sudah gini, ayo sudah gak boleh. Saya nyolong-nyolong, pasti sakit. Lek sakit Bapak Ibu, rasa noah. Sekarang kamu masuk rumah sakit, sing jogo yo aku, sing repot yo aku. Saya bilang, ya katanya dalam suka dan duka. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menaati perintah Tuhan. Karena kasih dan ketaatan ini gak bisa dipisahkan. Mengaku mengasihi Tuhan, hidupnya harus mencerminkan ketaatan kepada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hanya datang di gereja, terus menyanyi memuji Tuhan, setelah itu keluar, terus Bapak Ibu merasa sudah mengasihi Tuhan. Tapi di luar Bapak Ibu nggak pernah taat firman Tuhan, nggak pernah jaga hubungan dengan Tuhan. Ini bukan mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Tapi mengasihi Tuhan adalah bentuk di mana kita dari hati kita, dari hidup kita benar-benar mengalami yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kemenangan kepada setiap kita Bapak Ibu. Jadi di awal 1-2 ini mungkin akan enggak dapat kemenangannya. Nanti di 3-4-5 baru kita dapat kemenangannya Bapak Ibu. Kan judulnya kan hidup dalam firman yang membawa kemenangan. Yang kedua adalah hidup dalam firman adalah perintah Allah adalah jalan kehidupan. Sama-sama kita baca 2-3. Perintah Allah adalah jalan kehidupan. Perintah Allah ini bukan beban, sama-sama katakan, perintah Allah bukan beban. Kenapa? Karena perintah Allah itu tidak mengekang, tapi justru membebaskan dan melindungi kita. Membebaskan kita dari belenggu dosa dan melindungi kita untuk melakukan kecemaran dosa. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu karyawannya korupsi, terus Bapak Ibu mau mecat tapi kasihan, terus Bapak Ibu mau dipecat juga belum ada orang. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira? Dibilangin, betul ya? Dibilangin. Gini loh, mbok yo kamu itu ibadah sesuai dengan agamamu. Supaya saat kamu beribadah kamu itu tahu
bahwa orang yang beribadah adalah orang yang takut akan Tuhan yang di atas. Kalau orang yang takut akan Tuhan yang di atas pasti nggak akan korupsi. Bukan perintah yang membebani mereka, tetapi membuat mereka supaya tidak melakukan dosa. Terus ngomong lagi, mulai hari ini saya akan cek pekerjaanmu ya. Setiap hari kamu harus laporan, setiap hari kamu harus ngomong sama saya, apa yang kamu kerjakan dari mana sampai mana. Hasilnya berapa, dapatnya berapa, kamu laporkan ke saya. Supaya apa? Supaya kamu tidak berbuat dosa. Itu kami lakukan juga Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak ngomongin mereka seperti itu, orang di luar sana itu nggak takut akan Tuhan dan mereka berkata dosa itu kayak segojangan, sudah seperti kebiasaan, sudah seperti biasanya. Perintah Allah ini bukan beban, tapi perintah Allah ini justru membebaskan kita dari belenggu dan keterikatan dosa dan melindungi kita supaya kita tidak melakukan dosa. Dan hal ini dinyatakan dalam kelahiran baru secara rohani yang membuat seseorang mampu melihat perintah Allah yang adalah sebuah sukacita. Bapak Ibu, lebih baik mana orang berkata? Dapat sedikit tapi halal, dapat banyak tapi haram. Banyak tapi dihalalkan gitu ya. Dipaksa halal Bapak Ibu. Dapat uang cepat, habisnya juga pasti cepat. Bener gak Bapak Ibu? Ada yang ngomong kayak gitu ya. Dapatnya cepat, keluarnya juga cepat. Semua butuh yang namanya proses. Orang yang lahir baru, mereka melihat perintah ini adalah bentuk daripada dia untuk melindungi dia. Karena dia tahu sudah lahir baru, sudah terima Yesus, maka dia dapat portal, supaya saya tidak melakukan dosa dan kecemaran lagi, maka ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan yang menjadi pagar saya, supaya saya tidak sampai menyentuh, bahkan mendekati hal yang berdosa tadi. Kalau nggak ada perintah atau firman Tuhan ini, meskipun orang ini sudah bertobat, dia nggak mau dengar firman Tuhan, dia nggak mau datang ke gereja. Walau dia sudah bertobat, Alkitab berkata, kalau rumah itu bersih terus kosong, maka setan itu akan kembali, akan membawa banyak temannya. Ada banyak orang yang sudah bertobat, terima Tuhan, dibaptis, saya lihat sendiri, langsung minggu depan nih, gak mau ke gereja. Orangnya sudah berumur Bapak Ibu, ke gereja cuma butuh baptisan air. Dia pikir semua dosanya sudah disucikan. Terus setiap minggu dia sudah nggak datang ke gereja karena dia berpikir bahwa dosanya sudah dihapus oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran yang benar tapi bodoh juga orang ini. Kenapa? Karena dia tidak mau menjaga hidupnya dalam kekudusan dan dalam kebenaran Allah. Kalau kita dikasih perintah Tuhan, seharusnya kita hidupnya sukacita karena membuat kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Kalau orang yang benar bekerja, awal dia bekerja pasti tanya sama entah HRD entah bosnya, Pak, mana yang harus saya kerjakan, mana yang tidak boleh saya kerjakan. Ini orang yang benar apa enggak Bapak Ibu? Betul. Kenapa? Karena dia berkata, kalau sampai saya gak dikasih perintah, saya salah mengerjakan, saya akan mendapatkan sanksi. Betul enggak kira-kira? Tapi kalau saya dikasih perintah, oh ini yang kamu kerjakan, ini enggak boleh kamu kerjakan, maka hatinya akan tenang saat bekerja. Yang setuju katakan ya. Daripada Bapak Ibu kerja, tak gaji 3 juta, kerja sembarang kalir. Oh ngawur Bapak Ibu. Yang bukan job desk-nya dikerjain, itu berbahaya. Betul ya? Tapi kalau kita dikasih perintah saat bekerja, dikasih aturan saat bekerja, orang yang benar pasti akan sukacita. Wah jelas aturannya, jelas sudah ketentuannya. Mana yang saya kerjakan, mana yang nggak boleh saya kerjakan. Sama dengan perintah Tuhan. Kalau hidup kita benar, dapat perintah Tuhan, maka kita akan sukacita. Amin. Bukan loh, kok gak oleh sih Tuhan? Kok gak boleh sih? Gini gak boleh, gitu gak boleh. Nggak kayak gitu. Orang yang dibenarkan dan sudah lahir baru, saat dia dengar perintah Tuhan, ini gak boleh saya kerjakan,
ini akan saya kerjakan. Yang setuju katakan amin. Jadi lihat perintah Tuhan bukan sebagai pengekang, bukan sebagai hal yang memberatkan, tetapi sebagai sebuah sukacita. Wow, itu beda Bapak Ibu, beda. Orang yang gak suka dikasih perintah, orang yang gak suka dikasih aturan, itu gak suka sama firman Tuhan. Makanya banyak orang ke gereja tapi gak mau dengar firman. Bahkan banyak kesaksian. Saat pujian di dalam gereja, saat khotbah marung Bapak Ibu. Untung marung Cak Yani itu jauh Bapak Ibu. Ya, marung, les mulai nyanyi masuk lagi. Itu orangnya tidak benar. Jangan kumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Karena kalau Anda tidak kuat, Anda akan jatuh di tengah-tengahnya. Tapi kalau Anda merasa aku tarik dia, bawa ke Duren Sewu, cancangan di sini Bapak Ibu. Suruh dengar firman. Karena banyak orang yang gak mau dengar firman, alasannya banyak, pendetanya bulat, apalagi, lek ngomong alon, shalom Bapak Ibu, tambah suwe Bapak Ibu tambah ngantuk, ya apa paknya gereja tambah ngantuk aku Pak, wah banyak alasannya. Tapi kalau orang mencintai Tuhan, dia pasti mau dengar perintah Tuhan, karena ini adalah sebuah sukacita, karena perintah Allah adalah panduan hidup, bukan sekedar larangan atau kewajiban. Perintah itu mengarahkan kita atau menuntun kita, bukan membatasi kita. Orang dewasa kalau tahu, anggap saja ini jurang, ada tulisan awas jurang. Bapak Ibu yang sudah dewasa dan sudah mengerti, mau deket-deket ke jurang itu Bapak Ibu? Enggak ada pakar di situ. Oke, itu ada tulisan awas jurang. Berarti itu berbahaya. Tapi kalau anak kecil yang enggak tahu jurang itu berbahaya, awas jurang, dia malah main ya. Orang yang benar pasti butuh yang namanya tuntunan. Kalau Bapak Ibu pergi ke wisata, setiap kali ada rambu-rambu, awas jangan dekat-dekat, ini anjing galak, katakan seperti itu. Awas, ini kaca mudah pecah. Awas, ini berbahaya, dan lain sebagainya. Ada Mas Jeffrey di sini? Enggak ada. Di Taman Safari, awas harimaunya buas. Kalau ditulis sih, harimaunya ompong. Nah, mungkin Bapak Ibu kan turun dari mobil, harimaunya ompong. Setiap kali Bapak Ibu ke tempat baru, ke tempat umum, kalau di situ makin banyak rambu-rambu, orang yang dewasa pasti senang. Oh ini nggak boleh, oh itu nggak boleh. Bener nggak Bapak Ibu? Kalau di luar negeri, malah itu semua berupa tanda. Kemana-mana itu ada tandanya. Bapak Ibu yang nggak suka baca, tersesat pasti di luar negeri. Tanya, kalau di Indonesia kan gampang tanya, yuk. Klagen itu sebelah ndi? Kalau luar negeri, yuk. Wow, siapa kamu? Bahaya. Biasakan baca. Tapi kalau orang suka baca, suka tanda, mereka akan lebih benar jalannya. Oh, tinggal ke sana, tinggal ke sini. Aku enggak boleh ke kiri. Kalau ke kiri aku lebih jauh. Wah, aku harus ke kanan sesuai petunjuk ini. Perintah itu mengarahkan dan menuntun kita, bukan membatasi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bukan enggak boleh ini, enggak boleh itu. Wah, itu pandangan orang yang tidak benar. Orang yang tidak suka hidup dalam kebenaran selalu berkata, kok aku terus dibatasi. Anak-anak yang belum menikah, orang tua berkata, boleh main, jam 9 harus pulang. Mereka yang enggak benar, enggak suka. Kenapa jam 9? Kenapa enggak jam 9 lebih 10? Atau jam 10? Orang tua tahu, nak, kalau kamu di atas jam 9 banyak begal. Kalau di atas jam 9 jalan sepi, kamu bisa terjadi apa? Tapi anak yang enggak mau hidup dalam kebenaran, enggak bisa dong. Papa mama ini terlalu banyak aturan. Terlalu banyak perintah. Loh, orang tuanya udah ngerti. Kalau anaknya ini jauh dari rumah,
dan pulang terlalu malam, maka akan membahayakan hidupnya. Betul Bapak Ibu? Sama dengan kita, perintah bukan membatasi, tapi perintah itu mengarahkan dan menuntun hidup kita. Yang setuju katakan, amin. Perintah Allah itu membebaskan dan bukan mengekang. Ketaatan kepada Allah membawa kebebasan yang sejati, yaitu bebas dari dosa, bebas dari ego kita, dan bebas dari kehendak dunia. Kalau kita nggak dikasih perintah Tuhan, kita akan masuk terus di dalam dosa, melakukan perintah dosa. Kita selalu egois, kita melakukan kehendak dunia bukan kehendak Bapa. Makanya hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan adalah hidup yang mau diarahkan, yang mau dituntun supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak benar. Yang menurut ego kita itu benar. Jadi kompas hidup kita adalah firman Tuhan. Semua dicek dari firman, bukan dari apa kata nenek moyang, bukan dari apa kata hati kita. Tetapi semua dicek dari firman Tuhan. Bukan mengekang, justru membebaskan kita. Supaya kita tidak lagi jatuh dalam pelubangan dosa yang sama. Nah, orang yang benar pasti suka ini. Oke, ini ya yang Tuhan kasih ke saya, guidance-nya yang boleh saya lakukan, yang tidak boleh saya lakukan. Oke, saya mau taat apa enggak? Kalau saya mau mengasihi Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan, saya mau mengikuti perintahnya, saya lakukan yang benar. Tapi kalau kayaknya enggak deh, ini merugikan saya, kayaknya ini enggak baik untuk saya yang rugi, saya yang enggak nyaman, enggak usah taat deh. Itu bisa terjadi. Kalau orang yang sudah dipulihkan hidupnya, dia mendapatkan kelahiran baru dalam hidupnya, pasti dalam hidupnya dia akan mencari kebenaran Tuhan. Pasti. Orang yang benar pasti akan mencari kebenaran Allah. Pasti. Tapi orang yang gak benar, dimanapun juga dia pasti akan keluar dari kebenaran Allah. Karena udah kebiasaan. Kalau orang sudah suka bohong, kita akan sulit percaya. Betul? Tapi kalau orang yang gak pernah bohong, dia bohong sedikit, dia akan deg. Walau dia bohong, orang lain gak mungkin lah, pasti guyon orang itu. Padahal orang ini lagi bohong, tapi dia gak pernah bohong Bapak Ibu. Gak suka bohong, kita selalu percaya sama dia. Tapi kalau orang suka bohong, bohong itu sudah kebiasaan. Kalau kita hidup benar, hidup dibenarkan oleh Kristus, maka kita akan selalu mencari kebenaran Allah. Pasti. Karena kelahiran baru mengubah perspektif pandangan kita terhadap perintah Tuhan. Perintah bukan untuk membatasi, tapi perintah untuk menuntun kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan melihat perintah Tuhan sebagai kesukaan dan jalan kehidupan. Amin. Wow, ini kelihatan. Kalau orang-orangnya suka dan mau hidup dalam kebenaran firman, maka dia akan terus mencari Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada waktu untuk hal yang lain. Aku mau mencari Engkau karena aku mau bekerja, aku mau sekolah, aku mau melakukan aktivitas apapun. Yang aku dahulukan adalah pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Amin. Dicun dulu hatinya, pikirannya, kepada kebenaran Tuhan. Kalau pagi sudah yang dilihat itu adalah YouTube, TikTok, yang bukan berdasarkan kerohanian iman kita, sepanjang hari ya engkau akan dipengaruhi akan hal itu. Tapi kalau engkau bangun pagi melek langsung, aku mau menyembah Tuhan, aku mau berdoa, maka sepanjang hari engkau akan dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Tergantung, mata melek kita ini tergantung ini. Yang langsung kita lihat, yang langsung kita dengar, yang langsung kita pegang itu apa tergantung. Itu akan membawa seluruh hidup kita. Makanya ibu-ibu, kalau karipan, yang dipikir itu bukan doa dulu tapi masak dulu. Wes, mari masak atiku
hatiku tenang. Wes, tambah ndak karu-karuan. Makanya hidup teratur itu penting. Tanya istri saya itu kalau tidur itu sekarang lebih cepat lagi. Dulu nggak sampai 5 menit, sekarang nggak sampai semenit Bapak Ibu. Plek, tek, 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 celer, tidur sudah. Tapi jam 3, jam 4 mata saya langsung buka, blum. Wow, tadi alarm saya langsung keluar. Oke, saatnya berdoa, saatnya menyembah Tuhan. Yang terpenting adalah hari pertama kita, pertama kali kita melihat, pertama kali kita mendengar adalah firman Tuhan. Kebenaran Tuhan. Udah saya share jam 4, kurang pagi tak Bapak Ibu. Nengok jam 3 ya. Saya melihat kok siapa yang langsung lihat, siapa yang enggak lihat. Dilihat kok ya saya enggak tahu Bapak Ibu ya. Dilihat kok tanpa dipencet saya enggak tahu. Tapi saya yakin lah di sini pasti ngikuti bersama-sama. Pasti doa bersama-sama, amin. Walau enggak doa secara online pasti doa offline sendiri-sendiri. Kita harus taat, cunnya adalah kelahiran baru. Saat engkau berkata, saya sudah lahir baru Pak. Saya sudah terima Tuhan kok Pak. Engkau lahir baru, engkau pasti taat akan perintah Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus memberi kuasa untuk menaati. Yang bisa bikin kita taat adalah kehendak kita yang kita taruh di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menaati semua perintah Tuhan. Ketaatan bukan hasil kekuatan manusia, tetapi buah karya Roh Kudus dalam hati yang telah diperbaharui. Kalau hatinya keras, susah ini taat. Orang yang keras, susah taat. Betul enggak Bapak Ibu? Orang yang tegar tengkuk, susah taat. Taatnya susah sekali Bapak Ibu. Makanya Yesus menegur. Hati-hati itu orang-orang kaya. Kenapa? Orang-orang kaya di masa Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak suka taat kepada firman. Ternyata bukan hanya orang kaya sekarang, zaman sekarang. Semua orang dengan segala ekonomi pun bisa nggak taat firman Tuhan. Hatinya mengeras, membatu. Karena dia udah terlalu banyak input dari dunia ini. Kedagingannya sudah terlalu banyak. Dia nggak bisa menang dalam hidup ini karena dia tidak tinggal di dalam firman. Walau bulan ini adalah bulan kemerdekaan, dia tetap tidak akan merdeka. Kenapa? Karena dagingnya terus mengalahkan dia. Roh Kudus nggak diberi kesempatan untuk memenuhi hati dan hidupnya dan memperbarui hatinya sehingga dia bisa taat. Siapapun kita, termasuk saya, kalau seperti itu pun Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak akan pernah bisa taat kepada Tuhan sampai kapanpun kalau hati kita enggak mau diperbaharui. Yang ketiga, yang terakhir, poin yang terakhir adalah kuasa mengalahkan dunia. Sama-sama katakan 2, 3. Dunia yang mana? Saya sambungkan dengan yang minggu lalu, dunia yang bertentangan dengan Allah. Bukan dunia secara fisik yang kita lihat. Oh kalau gitu saya tak mati supaya saya taat kehendak Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu. Dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hidup yang memiliki kekuatan baru untuk menolak godaan bukan dengan kekuatan sendiri tapi kuasa ilahi. Kita hidup dalam dunia, kita ada dalam kumpulan para koruptor. Orang yang suka ngentit, apalagi Bapak Ibu. Tapi kita tidak mengikuti arus dunia, tidak mengikuti arus mereka, karena kita memiliki kekuatan untuk menolak godaan dunia dan hidup dalam kekuatannya Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan terus dibimbing oleh dunia. Masih ingat bulan lalu dibimbing oleh apa? Firman dipimpin oleh roh. Kalau kedagingan kita kuat, maka dunia yang akan membimbing kita. Tapi kalau batinia dan rohani kita kuat dengan Tuhan, maka roh yang akan memimpin kita. Tergantung Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena tiap minggu ke gereja belum tentu jaminan. Tapi tiap minggu datang ke gereja, saat engkau buka hati, itu akan mengubahkan hidup kita. Amin. Jadi jangan tertipu dengan wajah-wajah yang
seakan-akan setia, seakan-akan rajin ke gereja. Yang hatinya tidak berubah, jangan tertipu seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang dari dulu, sekarang mungkin sampai beberapa hari atau waktu ke depan, dia tetap tidak berubah. Tapi ke gereja rajin, berdoa rajin, bahkan berkhotbah, wah luar biasa. Tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena kedagingan menguasai hidupnya. Dia tidak bisa keluar dari yang namanya kedagingan. Dia hidup di dalam kemunafikan. Kalau di gereja dia rohani banget, tapi kalau di luar gereja dia rohana, rombongan hanya apa itu ya? Nanya. Rombongan hanya nanya kalau ke mall ya. Hanya rohana Bapak Ibu. Banyak sekali. Tapi firman Tuhan hari ini sama-sama mengingatkan kita semua. Anda yang rajin beribadah di tempat ini, Anda yang buka hati, sama-sama akan dipulihkan. Bisa menolak godaan dunia? Enggak, Pak, enggak, aku enggak seperti itu. Dulu seperti itu, sekarang sudah tidak seperti itu. Karena kuasa untuk tidak mengikuti sistem, nilai, gaya hidup dan pemikiran yang memberontak terhadap Allah adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dunia yang tatanannya dikendalikan oleh ego, hawa nafsu, kesombongan, material, dan kedagingan, di mana semua hal ini menggeser posisi Allah sebagai pusat kehidupan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu saya sama-sama hamba Tuhan ini jadi pembicara di acara nasional, awal bulan lalu, saya juga mendengarkan beliau memaparkan sebelum saya berbicara. Beliau berkata seperti ini, itu kayak remak, kayak beliau itu ngomong ke saya di depan mata saya gini, ya di depan muka saya. Terus saya jauh dari beliau. Segala sesuatu kalau dilakukan bukan berdasarkan kerajaan Allah, pasti akan menimbulkan dosa. Saya langsung kena rasanya. Segala sesuatu kalau dilakukan bukan berdasarkan kerajaan Allah, pasti akan menimbulkan dosa. Termasuk pelayanan, termasuk media sosial yang sedang kita garap sama-sama, termasuk gereja yang ada renovasi. Kalau bukan berdasarkan kerajaan Allah, pasti akan menimbulkan apa? Dosa. Bekerja, kalau bukan untuk kerajaan Allah, bisa menimbulkan dosa. Sekolah, bisa menimbulkan dosa. Ada Bapak Ibu sekolah menimbulkan dosa. Aku mau S5, pendetaku soalnya S3 wisan. Aku gak boleh kalah mbek pendetaku. Segala sesuatu yang tidak berpusat pada Allah, yang menggeser posisi Allah, itu berarti sama dengan nilai dunia. Apapun itu Bapak Ibu. Jika kita lebih mengutamakan yang lain dan tidak mengutamakan Allah, maka hati di situ. Firman Tuhan membentuk kita sama-sama, yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kita butuh yang namanya kelahiran baru secara rohani, yang membawa kita hidup dalam kehidupan yang baru. Orang yang lahir baru tidak hanya diampuni, tetapi diperlengkapi dengan kuasa ilahi untuk hidup berbeda dari dunia ini. Kan kita sudah tahu dan mengerti bahwa kita hidup sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Sekarang kita menuju pada kesempurnaan. Nah, ini kita diperbarui setiap hari. Bukan hanya diampuni, tapi kita diperlengkapi oleh kuasa ilahi untuk berbeda. Kan gak lucu setelah diampuni, setelah disucikan, kita balik lagi berbuat dosa. Minta ampun lagi, berbuat lagi dosa. Minta ampun lagi, berbuat lagi dosa. Kita harus dengan sadar dan kita mau menyerahkan diri kita untuk diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Hatinya ditaruh, hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Aku tidak seperti yang dulu Tuhan, karena aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Karena kemenangan yang terus berlangsung bukan sekali jadi. Enggak ku menang saat dibaptis, setelah itu ku kalah. Kemenangan ini bukan dari kekuatan kita. Makanya Bapak Ibu yang masih terikat dengan dosa,
Bapak Ibu harus bertobat setiap hari. Oh, kono sing amin, enggak apa-apa. Langsung aja saya bablas Bapak Ibu. Karena kita sudah menjadi milik Kristus dan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Makanya Bapak Ibu kalau bernyanyi, menyanyikan lagu lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis ngomong, kok menang di gereja tok bro. Di rumah kok tak jajah kamu. Di luar gereja kamu sudah melakukan keterikatanmu dengan aku. Kamu ngomong menang-menang seperti apa? Tuh iblis suka sekali lagu-lagu kayak gitu tuh. Karena kalau melihat orang atau anak Tuhan itu enggak menang-menang. Makanya orang yang kepingin menang setiap hari adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Bukan sekali saja. Hari ini aku belum terlepas, besok aku terlepas. Besok aku terlepas, hari ini aku berusaha untuk terus hidup dalam Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu, karena Roh yang mengubahkan kita, firman yang mengubahkan kita, bukan orang lain. Ya, saya balik lagi, jangan seperti film sore. Ya, dia mau mengubahkan orang lain, nggak bisa. Yang mampu mengubahkan kita secara permanen, hanya firman Tuhan. Anak-anak jangan tertipu, semuanya, baik yang cewek maupun yang cowok. Tenang yang, nanti kalau kita nikah aku berubah, preketek sudah Bapak Ibu. Percaya sama saya, iya berubah. Yang laki-laki tambah gede juga, ikuti istri ini. Berubah secara fisik. Tapi hidupnya tetap sama, nggak bisa. Bertobat bukan dilakukan besok, tapi dilakukan hari ini. Setiap hari. Dan kemenangan itu akan terus berlangsung dalam kekuatan, dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena Kristus dan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Pernah nggak Bapak Ibu mau melakukan dosa tapi berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jangan sampai, Tuhan jangan sampai. Pernah gitu Bapak Ibu? Nah yang pernah adalah anak-anak Tuhan yang benar. Yang nggak pernah wis biasa wisan Pak. Berbahaya loh ya ini ya. Bukan lari menjauh dari godaan dunia itu, dari dunia yang kita ada ini, tapi menghadapi dengan kekuatan Allah. Orang percaya tidak dipanggil untuk menjauh dari dunia secara fisik. Ke Mars gitu ya. Ada seorang cewek, perempuan yang mau ke Mars gitu ya. Dari Amerika. Enggak kayak gitu. Tapi hidup dalam dunia dengan kuasa untuk mengatasi pengaruhnya. Tetap tinggal di tempat itu, tapi engkau diberikan kekuatan untuk mengatasi supaya tidak terpengaruh. Amin. Pak, saya mau pindah kerja, karena di tempat kerja saya ini gosip, perselingkuhan, korupsi, dan lain-lain. Tapi saya mau pindah kerja, tapi saya belum punya pekerjaan. Ngelamar dulu, diterima dulu, baru pindah kerja. Jangan engkau langsung mencutat dari pekerjaan dengan alasan, aku menghindari dosa. Halah. Nah, kayak gitu itu ada alasan lain pasti. Tapi kalau engkau masih di situ, belum menerima pekerjaan yang baru, ya engkau bertahan, minta Tuhan untuk memberikan kekuatan supaya engkau tidak terpengaruh di situ. Yang setuju katakan amin. Bukan dengan alasan lari menjauh terus berantakan semua, keluarga berantakan, ekonomi berantakan, yang lain-lain jadi berantakan. Dipanggil untuk menjadi berbeda dengan kekuatan Allah. Dari mana ya? Setiap hari itu. Melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah karya Kristus adalah dasar kemenangan kita. Ingat selalu, Tuhan sudah menang. Dan kita pasti menang. Karena Dia ada di dalam hidup kita. Amin. Kemenangan orang percaya bersumber dari kemenangan Kristus di salib dan kebangkitannya. Dia bangkit membuktikan Dia hidup. Kita menang karena kita hidup dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan berjuang dari nol. Ini luar biasa Bapak Ibu. Aku berusaha Pak dari dalam hatiku. Aku berusaha mulai pelan-pelan. Aku berusaha dari nol ya. Ini kata-kata sore kan gitu ya. Oke, kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari awal ya. Kayak gitu. Saya bisa menang karena saya berpijak pada kemenangan Kristus. Saya bisa mengatasi godaan, Bapak Ibu bisa mengatasi godaan dunia karena kita berpijak pada kemenangan Kristus. Amin.
Kalau nggak ada Kristus, kalah terus kita. Pemain musik bisa masuk. Kalah terus kita. Sampai kapanpun akan terus kalah. Mau pinter ngomong teologi seperti apa, mau pinter WL seperti apa, pemain musik seperti apa, kalau kita nggak mau sadar Kristus telah bangkit, menang, dan dia tinggal dalam hidup kita, kalah terus kita. Karya Kristus adalah dasar kemenangan. Saya rangkum semua Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingatkan sedikit Bapak Ibu, kasih kepada Allah. Hidup menuruti perintahnya karena kasih bukan sekedar perasaan, namun sebagai tindakan yang wujudnya nyata. Yang kedua, kasih sejati terlihat dalam keinginan dan komitmen untuk menaati kehendaknya. Amin. Yang ketiga, perintah Allah dalam bentuk hubungan bukan aturan kosong. Karena menuruti perintah Tuhan adalah bentuk kedekatan secara relasional, hubungan, bukan semata-mata ketaatan ritual. Yang keempat, kasih yang sejati membawa kerinduan untuk taat. Aduh, aku pengen menyenangkan Tuhan. Bukan terpaksa. Karena orang yang benar-benar mengasihi Allah tidak merasa taat itu sebagai beban, melainkan ketaatan sebagai sukacita dan kehormatan. Yang kelima, kasih dan ketaatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Aku mengasihi Tuhan, aku taat perintah Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, aku harus mencerminkan ketaatan akan firman-Nya. Yang kedua, perintah Allah adalah jalan kehidupan. Perintah Allah bukanlah beban, sama-sama katakan 2, 3. Perintah Allah bukanlah beban. Perintah Allah itu tidak mengekang, justru membebaskan kita dari dosa dan melindungi kita supaya kita tidak melakukan dosa. Kelahiran baru setiap hari membuat seseorang mampu melihat perintah Allah yang adalah sukacita, bukan sesuatu yang menakutkan. Perintah Allah adalah panduan hidup kita, amin. Bukan sekedar larangan atau kewajiban saja. Perintah itu mengarahkan atau menuntun hidup kita, bukan membatasi kita. Beda ya, POV-nya beda. Oh dapat perintah, oke aku lakukan. Bukan, loh dibatasi mana? Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Nadanya udah tinggi Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang benar, ada perintah, oke, thank you Tuhan, kasih perintah. Perintah itu membebaskan dan bukan mengekang. Ketaatan kepada Allah membawa kebebasan yang sejati, yaitu bebas dari dosa, dari ego kita dan dari kehendak dunia. Karena kita diarahkan kepada satu kehendak Allah. Kelahiran baru mengubah pandangan kita terhadap perintah Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan melihat perintah Tuhan sebagai kesukaan dan jalan hidup. Beda, cara pandangnya sudah berbeda. Roh Kudus memberi kuasa untuk mentaati. Ketaatan bukan hasil kekuatan manusia, tetapi buah dari karya Roh Kudus dalam hati yang diperbaharui. Roh Kudus tinggal dalam hati yang lembut, kerendahan hati, Roh Kudus suka di situ. Orang yang rendah hati gampang diarahkan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup yang memiliki kekuatan baru, kuasa mengalahkan dunia adalah hidup yang memiliki kekuatan baru untuk menolak godaan dunia. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kuasa ilahi. Tempatnya sama, lingkungannya sama, tapi kita diberikan kekuatan dengan kuasa ilahi untuk menolak godaan dunia. Yang setuju katakan, amin. Kuasa untuk tidak mengikuti sistem nilai gaya hidup pemikiran yang memberontak terhadap Allah. Semua ini, yang ketidaktaatan ini pemberontakan kepada Tuhan. Baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Kelahiran baru secara rohani membawa kepada kehidupan baru. Orang yang lahir baru tidak hanya diampuni, tetapi dia diperlengkapi dengan kuasa ilahi untuk hidup berbeda dengan dunia. Mereka semua seperti itu. Saya tidak, karena saya adalah anak Tuhan yang sudah diubahkan. Kemenangan terus berlangsung, bukan sekali jadi. Bukan habis ku menang dibaptis, terus habis itu ku kalah ya. Kemenangan ini bukan dari kekuatan manusia, tetapi karena kita menjadi milik Kristus dan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Orang percaya dipanggil tidak untuk menjauh dari dunia, tetapi hidup dalam dunia dengan kuasa mengatasi pengaruhnya. Jangan banyak alasan. Kan dari kecil Pak, udah jangan banyak alasan kau yang terikatan. Engkau putuskan sendiri dengan Tuhan, engkau sudah dewasa rohani. Kono sing amin, gak apa-apa. Saya sebagai gembala harus menegaskan ini. Jangan banyak cincong bagi saya. Pak kan saya dari SD, lepaskan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil keputusan rohani. Minta Roh Kudus penuhi hati saya, Roh Kudus penuhi pikiran saya mau dilepaskan dan engkau akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jangan banyak alasan. Sudah dewasa, satu kali nanti engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari apa yang kau konsumsi, apa yang kau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan sudah. Yang terakhir, kemenangan orang percaya bersumber dari kemenangan Kristus di salib dan kuasa kebangkitannya. Kita menang berpijak karena kemenangan Yesus yang sudah menang atas dosa dan maut. Amin Bapak Ibu. Keputusan Bapak Ibu sendiri untuk tetap melakukan dosa atau melepaskan. Jangan bilang situk-situk ya, enggak, langsung. Orang yang hidupnya dibenarkan, dia akan terus mencari kebenaran Allah, bukan pembenaran diri. Ada amin? Semua kita lakukan. Saya bersyukur hari ini saya tidak khotbah di gereja luar, saya khotbah di gereja ini. Saya mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan saat saya mempersiapkan firman ini. Dan saya berusaha untuk membagikan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang menerima firman Tuhan diberkati sama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita.